Nabi Isa adalah salah satu nabi yang wajib diimani seluruh umat Islam di dunia. Beliau diutus oleh Allah kepada Bani Israel karena kesesatan yang dilakukan oleh kaum tersebut sepeninggal Nabi Musa. Tidaklah sempurna iman seseorang muslim yang tidak mengimani keberadaan salah satu dari 25 nabi-nabi yang memiliki kemuliaan di sisi Allah. Pada umumnya, seluruh umat Islam tentu telah mengetahui kisah Nabi Isa. Dari keistimewaan yang diberikan Allah kepadanya, terlahir dari rahim seorang perawan, banyaknya mukjizat yang Allah berikan seperti menyembuhkan penyakit, hingga pada akhirnya menjelang akhir zaman Nabi Isa akan kembali turun ke bumi untuk membunuh Dajjal, musuh umat muslim yang paling ditakuti, karena kehebatan fitnahnya. Namun tahukah Anda mengapa justru Nabi Isa lah yang ditugaskan Allah untuk membunuh Dajjal? Mengapa bukan Nabi Muhammad yang secara syariat sebagai junjungan seluruh umat muslim di dunia? Nah, berikut alasan Allah menugaskan Nabi Isa. Allah menunjukkan kebenaran agama Islam. Nabi Isa kembali turun ke bumi diyakini akan menegakkan kebenaran dari ajaran Nabi Muhammad. Tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini banyak umat Nabi Isa yang tidak menerima ajaran Nabi Muhammad. Padahal Nabi Isa merupakan pengikut dari Rasulullah. Al-Baghawi menceritakan dalam tafsirnya bahwa ketika Nabi Isa mendatangi Baitul Maqdis di mana orang-orang sedang bersiap sholat Asyar, maka imam di masjid itu mundur dan menyuruh Nabi Isa untuk maju. Namun Nabi Isa enggan, dan ia tetap sholat di belakang imam dengan syariat Nabi Muhammad. Kami telah mendapatkan riwayat dari Nabi Muhammad, sungguh hampir dekat waktunya turun di tengah-tengah kalian, Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil. Ia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghilangkan jizyah, upeti. Karena kafir zimmi sudah tidak ada lagi, semuanya muslim. Akan dihancurkan seluruh agama di zaman beliau, kecuali Islam. Hadits riwayat Bukhari. Nabi Isa masih hidup. Pada sebagian kami yakini bahwa Isa telah wafat karena dibunuh oleh orang-orang Romawi. Namun sebenarnya Allah selamatkan dia dengan menggantikan peran Nabi Isa kepada orang yang wajahnya diserupakan dengan beliau. Sedangkan Nabi Isa sendiri diangkat ke langit atas izin Allah. Karena ucapan mereka, orang Yahudi, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya, dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan tentang dibunuhnya itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangka belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Quran Surah An-Nisa ayat 157. Menegaskan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Banyak yang beranggapan bahwa Nabi Isa lebih mulia dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Karena banyaknya mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Kenyataan justru mengungkapkan bahwa Nabi Isa alaihissalam sendiri telah menjelaskan kepada umatnya bahwa akan datang Rasul terakhir setelah dirinya. Nabi Isa alaihissalam sendiri merupakan pengikut Rasulullah. Bentuk penghormatan Nabi Isa alaihissalam kepada Rasulullah adalah dengan kabar yang diberikan Nabi Isa alaihissalam mengenai Nabi Muhammad sebagai penyempurnaan ajaran yang telah beliau sampaikan kepada umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudah aku yang namanya Ahmad Muhammad." Maka tatkala itu datang kepada mereka, dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Quran Surah As-Saff ayat 6. Telah dekatnya ajal Nabi Isa. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagian kaum beranggapan bahwa Nabi Isa telah wafat. Padahal Nabi Isa akan wafat setelah melaksanakan tugas yang diberikan Allah menjelang akhir zaman nanti. Dari questionislam.com menjelaskan bahwa Nabi Isa pada akhirnya juga akan mengalami kematian sebagaimana layaknya manusia. Namun, kematian beliau akan tiba setelah membunuh Dajjal dan menegakkan keadilan bersama umat muslim di seluruh dunia. Beliau tinggal di bumi selama 40 tahun. Kemudian Allah wafatkan dan disalati kaum muslimin. Hadis riwayat Abu Dawud Ibnu Hibban. Sebagai muslim yang beriman tidaklah pantas bagi kita untuk membanding-bandingkan siapa nabi yang lebih hebat, karena semua nabi yang diutus oleh Allah mempunyai tujuan yang sama, yaitu mengajak bertauhid, mengagungkan kebesarannya. Nabi Isa selain ditugaskan Allah untuk membunuh Dajjal pada akhir zaman, ternyata beliau juga akan memiliki tugas dan maksud tertentu yang pada intinya adalah menegaskan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad kepada seluruh manusia yang ada di dunia.